Keluarga Tang dan Jiang bersatu melalui pernikahan. Nona Jiang dan putra saya resmi menikah. Dua keluarga besar bersama-sama merayakan peristiwa. Irani Bertenangan dengan wanita. Siapa yang memberi and keberanian itu? Yang Mulia Raja Naga. Pernikahan dibatalkan segera. Keluarga Tang akan lenyap tanpa jejak. Tidak, Raja Naga miring lagi. Robek mulutnya, robek mulutnya. Cari mati ya. Sekarang drama pendek ini. Semuanya sama saja, penuh omong kosong. Dia kasih 200.000, aku bisa akting lebih baik. Dongaria. Kalau nggak boleh masuk, keluar sana. Misi tantangan dimulai. Bantu penjahat bertahan hingga akhir. Semoga berhasil. Lagi-lagi. Aku nggak mau pindah kok. Tang Yu, kenapa kamu lagi sih? Tang Yu, kenapa kamu lagi sih? Tuan Tang, selamat atas pernikahan. Nikah apanya sih? Persis sama kayak sebelumnya. Plotnya sama persis. Berapa kali lagi harus diulang? Sistemnya di mana? Sistem. Harap perhatian, tuan rumah. Sekarang bab ke-32, Raja Naga Tugasmu. Bunga. Bertahan hidup di bab. Jika berhasil hadiah misterius. Kalau gagal, akan dihapus selamanya. Sudah terhapus. Tong Shou. Menurut cerita, Raja Naga merebut pengantin. Membuat tokoh utama akan dibunuh, Tang Yu. Bukankah Tang Yu itu aku? Tolong. Dilihat dari miring mulut ini. Dia pasti adalah Raja Naga. Lalu di mana Raja Naga yang sebelumnya? Sudah aku habisi. Kalau mengikuti alur cerita, selanjutnya, dia akan merebut pengantin dan membunuh orang. Aku, orang pertama yang bersaing dengannya soal wanita. Jadi pertama dibunuh. Hari ini, aku harus batalkan pertunangan. Topi kehinaan ini tidak akan aku pakai. Siapapun yang coba bujuk aku, tidak bakal berguna. Sudah biasa. Cari pemeran utama dulu. Pemeran utama di mana? Pemeran utama. Tuan Tang. Tang Yu. Aku tidak mencintaimu. Ingin membatalkan, meskipun aku harus mati, aku tidak akan bersamamu. Kamu setuju atau tidak sih? Tang keluarga utama dari 4 keluarga besar. Tang Xiao lulusan luar negeri, elit unggul. Nona Jiang, kamu tidak setuju? Apa kamu punya orang lain di luar? Tang Xiao, apa kamu berani membuat kami malu? Apa kamu bisa tahan ini? Bisa. Mau batalkan pertunangan? Boleh saja. Cepat batalkan, langsung. Sangat ingin batalkan. Kamu bilang apa? Aku setuju batalkan pertunangan. Cepetan dong. Ah. Oh Dewi penolong penuh belas kasih. Tolong putuskan pertunangan kita. Kamu bisa jadi bagian dari harem Zhan Tianao, dan aku bisa lanjut, berkembang pelan-pelan. Aku harus bertahan. Sampai yang terakhir. Apa kamu bilang? Aku bilang. Aku setuju membatalkan pertunangan. Apa salah dengar? Tapi jelas dengar suara Tang Yu. Maksud, istana belakang Zhan Tianao? Baiklah. Kalau begitu ikut bilang semuanya. Ayo pergi. Batalkan pertunangan, bagus banget. Aku akhirnya bisa hidup lega.
Si bodoh polos ini. Malah mau masuk harem pria ini. Pantas saja, dasar otak cinta mati. Demi Zhan Tianao. Mengorbankan bisnis keluarga Jiang yang sudah berdiri selama 100 tahun, akhirnya masih harus bantu Raja Naga menghitung uangnya. Cepat, kamu mau batalkan pernikahan? Batalkan. Kenapa buru-buru? Kamu pergi. Bodoh polos ini mau masuk harem pria. Otak cinta. Bisnis keluarga Jiang yang sudah 100 tahun hancur. Masih harus bantu Raja Naga hitung uang. Apa yang terjadi di sini? Kenapa bisa dengar suara hati? Jangan-jangan aku dan dia punya takdir istimewa. Cepatlah. Jangan lama-lama. Kamu ayahku. Halo, ayah. Halo, Paman Jiang. Tang Yu, aku kan lihat kamu tumbuh besar. Sekarang sudah mau menikah. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Sebenarnya, hari ini di depan para senior, aku juga ingin introspeksi diri. Tidak ada jalan lain. Yanran, Dia tidak tertarik padaku. Tang Yu, siapa bilang Yanran tidak suka kamu? Yanran, di depan para senior ini. Ulangi sekali lagi. Akhirnya menghancurkan bisnis keluarga Jiang yang sudah berabad-abad. Dan malah membantu Raja Naga menghitung uang. baiklah. Tang Yu, aku resmi memberitahumu. Aku hamil. Dengar itu? Memaksakan sesuatu tidak akan. Kamu hamil. Aku hamil. Anaknya milikmu. Kamu nggak mungkin hamil. Anak itu nggak mungkin milikku. Jangan bercanda. Ayah, Tang Yu masih muda, suka bersenang-senang. Aku ngerti, dia nggak mau nikah. Tapi nggak masalah. Anak ini, aku bisa urus sendiri. Baik, punya cucu, harus menikah. Nak, kamu gak boleh nggak ngerti ya, anak sudah ada, pernikahan ini harus jadi. Tang Yu, Yanran sudah rela buat melahirkan anak untuk kamu. Kamu harus bertanggung jawab. Jadi bitia. Kalau kamu berani kecewakan Yanran, aku patahkan kaki kamu. bukan itu, Paman Jiang, kamu benar-benar salah paham. Aku bahkan belum pegang tangannya, dia hamil anak apa? Cewek ini mau buat hidupku hancur. Tang Yu melamar kamu, langsung nikah. Anggap saja demi anak ini. Yang mau batalkan pernikahan itu kamu. Yang hamil juga kamu. Kamu gila ya? Wanita tuh. Wanita. Emang suka berubah-ubah kan? Yakin diterima Zhan Tianao di istana menghancurkan keluarga Jiang. Kenapa begitu? Sebagai satu-satunya yang bisa dengar suara hati. Menikah. Aku harus menikah denganmu. Nona Jiang, aku mohon padamu. Baiklah, asalkan kita bisa batalkan pernikahan dengan lancar. Aku akan beri kamu 10 juta. 20 juta. Masih kurang. 30 juta. Tidak bisa. Aku sudah pikir menikah denganmu bisa menghasilkan beberapa triliun lagi. Hari ini keluarga Tang dan Jiang bersatu. Sekarang aku umumkan, Nona Jiang dengan putraku resmi menikah. Dua keluarga bersatu dalam kemeriahan. Bagus. Begitu baru benar, Kelo Aga Jiang Yelas Yao Di Bawa Kelo Aga Tang, masih berani main-main cerai di sini. Memang Nona Jiang yang hebat, buat aturan duluan. Tuanmu datang bakal kena nanti. Tunggu sebentar. Barani Bertnangan Dengan Wanitaku, Tang Yu. Kamu sudah tanya aku belum? Bertnangan Dengan Wanitaku, Tang Yu. Kamu sudah tanya aku belum? Sial, ceritanya tetap seperti ini. Habis ini dia pasti memukuli aku. Aku harus segera putuskan pertunangan ini buat selamat. Ternyata, hanya aku yang bisa mendengar suara hatinya. Seperti yang dia duga, Zhan Tianao datang merebut pengantin, meski tahu akan dibunuh olehnya. Tidak, aku harus melindunginya. Tidak bisa biarkan dia. Seorang petugas kebersihan, apa haknya untuk melawan? Sanggup menggalakan. Apa kamu tidak tahu akibat menentang? Aku, Zhan Tianao, menantang takdir tanpa peduli akibatnya.
Petugas kebersihan. Berani sekali bicara besar di sini. Orang-orang. Usir dia keluar. Aduh. Seorang petugas kebersihan, ribut wanita dari Tuantang, akan habisimu. Bos, biar aku yang urus. Berhenti. Aduh. Berhenti. Saudaraku, penampilanmu luar biasa, pasti bukan orang biasa. Sekarang sudah zaman baru. Jangan lagi main pukul-pukulan. Kakak, Ah. Aku kasih tahu ya. Kalau mau mati, jangan bawa aku. IPA. Aku kasih tahu kamu ya. Cepat hentikan, suruh mereka pergi. Aduh. Mundur, mundur. Itu Tuan Tang. Orangnya berbudi luhur. Gak pernah mau ribut sama orang biasa. Baru sekarang aku paham. Lelaki itu mau rebut cewek dari Tuantang kita. Hanya dia. Kodok mimpi makan angsa. Itu pas banget buat dia. Tang Xiao, cepat bilang padanya. Nona Jiang ini hamil. Kalian menikah karena anak. Bisakah kamu berhenti ngomong soal kehamilan? Kalau Zhan Tianao benar-benar percaya, aku bakal gila. Mama. Kamu dipaksa, kan? Benar, kan? Ikut aku pergi. Pernikahanmu, kamu yang tentukan. Kalau mau, anak bisa pakai margaku. Tantang bertarung. Bertarung. Panggil pesawat tempur juga nggak. Selama aku di sini, nggak ada yang bisa maksa kamu. Gak ada yang maksa kamu. Bang. Kami kasih semua jalur penerbangan. Jalur udah siap, buruan bawa cewekmu sama pesawat tempurmu terbang. Terbanglah. Dari mana datangnya orang gila ini? Siapa kamu sebenarnya? Berani Sekali Komangangu Keluargatang. Siapa yang memberimu keberanian? Keberanian itu aku punya sendiri. Keluarga Jiang dan Tang kalian tidak lebih dari seekor ayam kampung. Maran. Bagaimana kalau kita pergi abort? Tenang saja. Ada aku di sini. Siapapun nggak bisa hentikan kita. Ikut aku. Ngapain aborsi? Apa kamu nggak beres? Aku mau nikah sama Tang Yu. Yanran. Nggak apa-apa. Aku tahu. Kamu pura-pura kuat untuk anak. Asal kamu mau. Anak pakai nama keluarga saya, panggil saya ayah. Kalau ada yang berani menentang, Nggak ragu bikin seluruh kota Ru. Kenal saya lagi dari awal. Misalnya ada sampah tertentu, yang berani bilang tidak. Meskipun dia ayah kandung anak itu. Saya tetap akan membuatnya lenyap. Hah? Hubungannya apa sama saya? Jiang Moran, dari mana punya anak? Saya belum pernah pegang tangan kamu. Kamu bakal masuk ke haremnya cepat atau lambat, kenapa masih ngambek sama kamu ini menjebakku? Tang Yu. Tunggu, nanti lihat aku Aku kenapa? Zhan Tianao, jangan percaya diri. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya petugas kebersihan di keluar, tolong jaga sikap. Yanran. Tenang saja. Tahu kamu khawatir. Tapi mereka menyentuh dia. Itu menyentuh sisik ombakku. Aku akan membuat keluarga Tang lenyap sekarang juga. Pedang, Datang. Pedang-pedang apa? Kamu cukup tajam. Kamu masih mau pergi atau apa kamu ada masalah, ya? Yanran, aku tahu. Semua yang kamu katakan itu, aku nggak akan salah paham. Menurutku kamu beneran ada masalah, deh. Lihat, kami harmonis, dan aku lagi hamil. Cepetan pergi. Aku Raja Naga, gagah, tampan, berkuasa. Mana mungkin perempuan hamil yang menikah sama orang lain nolak aku terus cinta sama yang lain? Gak mungkin. Yanran, aku paham kamu menahan diri agar aku nggak terluka. Aku bisa pergi, tenang aja. Kalau ada yang berani nyentuh kamu, walau seujung jari, aku bakal musnahin keluarganya, dan lenyapkan seluruh keturunan. Bang. Aku sama dia gak ada apa-apa. Ini murni hubungan beda gender aja. Habis sudah. Zhan Tianao jangan-jangan pikir aku selingkuh. Kali ini beneran kacau. Bang Tang. Mulut dia racun banget, dia cium abangku sampai hampir mati. Sistem. Tanda kehidupan normal, pastikan host masih hidup. Sekarang hadiah bab sebelumnya, Hotel Bintang 9.
milik Istana Awan. Seorang pengikut misterius. Tidak. Apa gunanya hotel? Aku sudah mempermalukan pemeran utama laki-laki. Bisakah kamu memberiku cara menyelamatkan diriku? Hadiah yang sudah diberi Tidak dapat diubah. Hei. Bagaimana caranya aku mengembalikan wanita itu ke Zhan Tianao? Hari ini juga, aku ingin mempermalukan diri lagi. Jangan pura-pura sakit, dokter bilang. Badan kuat, bisa narik bajak 2 kilometer, tapi di kandungan Yanyan. Itu cucu emas keluarga Tang. Cepat jemput dia pulang ke sini. Bawa dia pulang. Kalau tidak, jangan harap punya cucu lagi. Anakmu nggak usah diharapin. Kamu nggak dengar apa kata Zhan Tianao? Yang kamu omongin itu, cuma badut sirkus. Tapi, keluarga Jiang ini, benar-benar tidak becus. Seorang petugas kebersihan. Berani-beraninya bermimpi tentang putri besar keluarga majikan. Di mana aturan yang berlaku? Benar. Ayah, kau benar sekali. Tidak becus. Tidak tahu aturan. Menurutku. Ayah, kau harus pergi dan batalkan pernikahan itu. Orang yang tidak tahu aturan. Dia cocok masuk keluarga Tang? Omong kosong, kamu sudah jadi ayah, masih nggak serius. Percaya nggak, aku cabut hak warismu. Bukan begitu. Aduh. Ayah, dia bohongin kamu. Dia nggak hamil. Yanran itu perempuan baik-baik. Mana mungkin merusak reputasinya? Aku sudah tanya langsung ke Yanran. Kandungan di perut sudah 3 bulan. Aku dan Paman Jiang sudah diskusi. Kita akan adakan pesta penjagaan kehamilan 100 hari untuk Yanran dulu. Lalu, baru pilih hari baik untuk urus pernikahan kalian. Urusan pesta penjagaan kehamilan ini, aku serahkan kepadamu. Kalau berani main-main lagi, aku patahkan kakimu. Hamil 3 bulan, masih mau adakan pesta penjagaan kehamilan? Ini kan sengaja mau bikin Zhan Tianao emosi. Jiang Yanran. Kamu sengaja ya, nggak mau kasih aku jalan hidup? Yanran. Sudah cari tahu masa ovulasi. Walaupun saat itu diperlakukan buruk, nggak mungkin hamil. Bukan. Aku hamil. Apa hubungannya sama kamu, petugas? Yanran. Kamu nggak perlu bohong Aku, Zhan Tianao. menguasai dunia, pemimpin langit dan bumi, wanita dilindungi singa, mungkinkah mencintai semut, atau punya anak dengan semut? Kamu masih berani datang ke sini. Hari ini kamu hampir merusak pernikahan Yanran, tapi kamu masih terus mengganggu. Orang-orang. Pukul dia. Pukul dia. Pergi. Seperti katak dalam temperang, tidak tahu. Saya ingin Yanran tidak merasa rendah diri, jadi saya bergaul dengan kalian secara... Menurutku kamu baru saja keluar dari rumah sakit jiwa, ya? Kamu jago berkelahi, tapi gunanya apa? Sekarang, yang penting kekuatan dan uang. Bisakah kamu dibandingkan dengan sehelai rambut keluarga Tang? Keluarga Tang sehebat itu. Meski keluarga Jiang mengorbankan putrinya. Untuk apa? Setahuku, mereka sudah lama mengincar tambang batu bara di wilayah barat. Keluarga Tang sudah memberikan... Tambang wilayah barat milik Long Batian. Keluarga Tang berani bicara? Tidak berani. Sementara aku butuh satu telepon, Long Batian menyerahkan tambang. Anggap saja ini mas kawin untuk Yanran. Nanti. Aku memesan jalan Tiancheng dan memanggil dokter kandungan terbaik. Membuatkan kue khusus dan mengadakan pesta. Bagaimana? Long Batian, Tuan Long, penguasa hitam putih di selatan? Kau seorang petugas kebersihan, ngomong sedikit udah bikin dia tunduk? Ko t'as eu Jalan Tiancheng Street, Peintu Yunding Tianggong Buka ke Aramana? Baru dengar namanya udah ngomong besar. Kalau mau cari masalah, jangan bawa-bawa keluarga Jiang. Hitam di atas putih, semuanya. Lihat sendiri. Benar sekali. Ini memang dokumen kepemilikan tambang batu bara. Dokumen ini, kau dapat dari mana? Dokumen kecil ini tidak membanggakan. Kamu setuju, aku jadi menantu keluarga. Apa itu keluarga Tang, nomor 1 di Luceng? Mereka anjing piaraan keluarga Jiang. Bukan begitu. Aku bilang anak bukan milikmu, jadi kenapa mengadakan? Kalau begitu, kita lihat nanti kalau berhasil. Baiklah, Yanran. Nanti kamu akan tahu, siapa sebenarnya orang yang pantas kamu cintai. Yanran, kamu mengandung anak Tuan Muda Tang, tapi kamu mau ikut pesta kehamilan Zhan Tianao. Kayaknya nggak pantas, deh. Orang ini aneh, mau sewa satu jalan Tianjie buat aku. Aku mau lihat apakah dia bisa melakukannya.
Xuanwu, dengar. Perintah pertama. Sewa seluruh jalan Tiancheng, terutama Yunding Tiango. Panggil Dr. Obgin terbaik segera. Aku ingin pesta kestablan ke. Perintah kedua. Ambil tanah tambang batu bara. Ingin membuat keluar, membuka mata. Siap, atas nama Tuan. Yang menolak, mati. Tuan Muda, Tuan Tongyang Terorma, Anda datang et Pawaktu. Kamu siapa? Aku, Gudewang. Wang-wang kecilmu. Perkenalkan diri yang benar. Ini inti CBD Jalan Tiancheng. Satu-satunya hotel bintang 9 di seluruh negeri. Mulai sekarang, itu milik keluarga Tang Anda. Hotel ini juga bagus. Uang mengalir deras setiap Bosnya juga rela menjual, ya. Kebetulan banget. Kemarin istri bosnya nangkap basah bosnya. Bosnya kabur sama adik ipar. Langsung aja aku beli. Setelah beli, kantor kelurahan malah angkat aku jadi kepala kelurahan. Hebat juga kamu, Wang-wang kecil. Kamu sampai berkorban sebesar ini. Kamu jual pesona, ya? Kalau bisa berhasil dengan jual pesona, aku juga rela. YK. Mereka tidak suka. Tentu saja. Kesepakatan ini bisa jadi hanya karena nama besar Tuan Tang dan keluarga Tang. Memberikan hadiah untuk bab yang baru selesai. kepemilikan Hotel 9 Bintang Cloud Palace. Nama besar cuma alas kaki, salah-salah nyawa jadi taruhan. Tuan Gu, kabarnya seluruh jalan Tiancheng disewa untuk syukuran kehamilan oleh grup Long Ao. Grup Longao? Betul, Tuan Mu, kamu dengar mereka itu konglomerat dari luar kota. Kesini seperti naga perkasa turun ke bumi. Itu bukan hanya naga biasa. Itu naga langit. Grup ini kan perusahaan boneka raja naga buat kumpulin selir. Misi bertahan hidup dimulai. Selamatkan diri di acara syukuran kehamilan Jiang yang... Jika berhasil, akan mendapat hadiah. Kalau gagal, Akan langsung dieliminasi. Eliminasi lagi, ya? Suka banget ngilangin aku. Sekarang hilangin aku. Tuan Muda. Aku nggak mau terjebak di sini, Tuan Muda. Ngapain? Anda ini pisau kecil nggak bisa nusuk pantat. Grup Longao nggak punya otak. Astaga, ini berani sekali, Tuan Muda. Jika mengizinkan, aku langsung pergi beri mereka pelajaran. Kasih makan sapi. Kasih makan apa? Aku kasih tahu ya. Cepat, Xiao Wang, hubungi orang bertanggung jawab dari grup Longao. Jaga sikapmu. Ramah. Rendah hati terhadap kebutuhan mereka. Aku mengerti. Tolak semua. Penuhi semua. Sikapmu harus rendah hati. Rendah hati banget. Anjing kecil, ya. Sudah selesai urusannya? Tenang, Tuan Muda, akan beres jalan Tiancheng. Dia sudah terkunci untuknya. Dukungan besar ya. Mantap. Kerjaan ini rapi banget. Bonus akhir tahun aku gandakan buat kamu. Terima kasih, Tuan Muda. Yanran, wanita kecil ini. Akhirnya aku berhasil kirim kamu ke harem Raja Naga. Kali ini, topi hijau kecilku ini, aku bahkan bantu dia lurusin. Beresin lagi. Kali ini pasti aman. Nona Jiang, acara perayaan kandungan ini luar biasa. Tuan Tang, menurutmu grup Longao itu siapa? Sampai bisa sewa seluruh jalan Tiancheng untuk perayaan kandungan. Benar-benar bikin kagum. Kamu baca undangan, tulisannya jelas. Perayaan kandungan untuk Nona Jiang Yanran. Siapa dia? Sampai perlu perayaan kandungan? Dia kan bukan bapak anak itu. Menurutku ini terang-terangan bikin dan juga mempermalukan. Sampai bisa segininya aja loh. Pasti bukan orang biasa. Aku rasa, anak yang dikandung Nona Jiang pasti miliknya. Bos grup Longao. Bro, kamu tahu sesuatu soal bayi Nona Jiang? Ada info dalam tentang itu. Tuan Tang, pikirkan baik-baik. Acara stabilisasi kehamilan, kenapa diadakan untuk wanita lain? Pasti ada gosip besar di balik ini. Lihat, seorang petinggi dari Longao Group telah tiba. Jangan Berkanda. Ini hanya pesta pertunangan sepupuseya. Seorang pekerja kebersihan yang diusir dari rumah. Oh, ternyata itu tukang bersih-bersih yang sombong. Ada apa dengan matamu? Mungkinkah dia menyewa orang lain untuk melakukan ini? Di mana orang-orangnya? Saya bisa mengetahui kebohongannya. Mereka melarikan diri. Ayo kita temui bajingan tak tahu terima kasih ini. Raja Naga, aku sungguh-sungguh, anak yang dijaga selama kehamilan harus milikmu. Tapi dua orang bodoh. Mereka ikut pesta kehamilan. Kena maki, nasib burukmu.
Orang macam ini, pantas masuk tempat begini? Cepat minggat dari sini. Terakhir kali kau bikin onar di keluarga Tang. Kau ganggu Nona Jiang. Kau sudah bosan hidup, ya? Pergi. Semut kecil berani melawan. Wah, sombong juga nih. Pagi-pagi pakai air toilet buat kumur ya? Berani ribut di Ikelu Aga Tang. Berani kamu, mau coba? Aku cabik mulutmu. Cuma kalian aja? Boka. Sekarang sujud dan jilat sepatuku. Aku akan ampuni nyawamu. Semut kecil jilat sepatuku, kamu belum layak. Kamu cari mati. Satpam, Lemparkan sampah ini keluar. Tunggu dulu. Di sini bukan giliran kalian bicara seenaknya. Di sini bukan giliran kalian bicara seenaknya. Pesta untuk calon bayi belum seperti menggoda Raja Naga. Jiang Yanran cukup pintar. Menghemat tenaga kecilku untuk bertindak. Kakak sepupu, sampah ini, pukul lalu lempar keluar. Kenapa Anda perlu repot-repot? Yanran. kamu jujur pada hatimu dan tahu siapa yang layak kamu cintai. Aku hanya ingin melihat sendiri orang seperti kamu, punya muka. Datang ke sini. Sudahlah, berikutnya kau akan bilang. Menyewa seluruh jalan Tiancheng untuk memberiku kejutan, benar kan? Bukankah memang begitu? Benar-benar tidak tahu malu. Yang menyewa ini adalah grup Long Ao. Bos besar itu adalah Suan Wu. Jangan bilang aku pernah cari saja di internet, pasti ketemu. Kamu petugas kebersihan. Berani-beraninya menyamar. Suan Wu, lebih baik kamu tanya dia langsung, grup Long Ao. Apa dia bermarga Zhan? Wah, gaya banget. Kamu pikir. Nama, Tian Ao. Langsung ngaku-ngaku? Bodoh sekali. Yanran. Yang tidak tahu tidak. Tenang saja, aku siapkan kejutan besar untukmu. Supaya kamu mengenal aku lagi. Orang bodoh yang pura-pura hebat. Hey Caesareng, seret penapuani Kelur. Pemimpin keluarga Jia, kusaranin jangan bertindak bodoh. Orang ini kelihatannya luar biasa. Pasti, siapapun di depannya, juga cuma jadi sampah. Siapa berani bicara sembarangan? Dia teman si petugas kebersihan. Orang dalam yang menyusup. Orang dalam atau bukan, sebentar lagi kalian akan tahu. Presiden Long Ao, Lord Suan Wu, tiba. Kenapa kamu tidak langsung bertanya padanya saja? Buta. Kepala keluar. Jangan lakukan itu. Apa maksud Tuan Chuan? Anda tidak mungkin mengenal orang ini, kan? Tuanzan. Ini dari grup Long Ao, pemegang saham utama. Jamuan makan malam ini juga diatur olehnya atas permintaanku. Ini adalah perayaan kehamilan istrinya. Hei hei hei, kamu galak, tunjukkan semangat itu. Gimana caranya kamu bikin gini cara nunjukin hebatnya Jiang Yanran? Kapan kamu berubah pikiran? Gabung ke haremnya dong. Tuan Xuan, aku bukan perempuan. Kamu datang di saat tepat. Kamu emang nungguin, ya, kita. Cari masalah dengan Tuan Zhan. Anda kasih tahu identitasnya, supaya yang nggak tahu-tahu bisa ngerti. Yanran. Ani. Ada sedikit kesalahpahaman. Murni kebetulan. Yanran. Kue ini, gimana? Kami siapkan dengan hati-hati untuk Lahatlah. bahan dari Selandia Baru. Coklat di dalamnya dari Rusia. Sedangkan gulanya diekstrak dari minyak ikan laut dalam Antartika. Seluruh kue ini dibuat oleh ahli terkenal. Dibuat khusus untukmu. Sangat baik untuk kesehatan bayi. Tuan Zhan, di dalam perut saya bukan anakmu. Kue ini terlalu mahal. Aku, Nggak usah ya. Tang Yu, kamu kasih aku hadiah. Wanita ini kok bisa kenal aku, Bang? kok kamu datang, Bang? Bang. Hari ini, untuk merayakan pesta ini, aku juga sudah siapkan hadiah untuk Nona Jiang. Aku mau lihat, semut kecil macam kamu bisa kasih hadiah apa? Saus-saus. Topi hijau. Maksudnya apa? Aku memohon dengan tulus pada Nona Jiang untuk memakaikan topi hijau langsung padaku. Topi hijau. Bucan. Bro. Kembang api ini indah banget ya. Ini butuh biaya berapa ya? Pasti nggak kurang dari puluhan juta kan? Gak perlu dipertanyakan lagi, pasti. Paxan. Ini diatur langsung oleh Tuan Muda. Seorang petugas kebersihan biasa, berani-beraninya bermimpi jadi ayah Tuan Muda kita. Tuan Muda. Perayaan kehamilan ini, apa sudah sesuai harapan Anda? Semua ini hasil karya Anda. Ah, Tuan Muda. Seyatak berani clin semua. Anak Yuan Kao banyak bantu.
Lagi pula ini tugas Anda perintah, walau harus melewati api dan air, harus menyelesaikannya dengan sempurna untuk Anda. Dasar bocah nakal. Ini pesta syukuran kehamilan? Jelas-jelas ini jadi pesta perpisahan jenazah saya. Tenang saja, Tuan, si banteng kepala sapi bahkan gak bisa deket sama nyonya besar. Apa? Tuan muda, dia? Mukanya monyet, nggak cuci rambut, nggak gosok gigi. Kamu? Rebut cewek sama tuan muda saya, pantas nggak? Aku? Lia, quand? Dibandingkan dengan tuan muda, Seperti Longi dan Bumi. Astaga, Masa hari ini beneran bakal tamat di sini. Ah, Rajanaga, Bersabar de Miran Kanabeza. ingat rencana kita yang luar biasa. Kita sudah berusaha mati-matian untuk pesta kehamilan Nona Jiang, kantor kecamatan mengacaukan. Percaya nggak? Kami akan mencopot jabatan kalian untuk Nona Jiang Mangandung Anak Tuan Muda Kami. mengadakan pesta kehamilan. Giliran orang luar yang urus, Lagipula. pesta kehamilan ini kau yang urus. Punya bukti? Punya kontrak? Tidak tahu malu. Aku? Anak dalam kandungan Jiang. Itu darah keluarga Tang, Mazi Berani Adakan Pereyan Kiamilan? Merusak nama baik ibu utama kami. Siapa yang sebenarnya tak tahu malu? Orang ini tak malu, tak keluar uang tapi mau jadi bos. Kaya mendadak tapi ingin masuk keluarga terpandang. Benar-benar mimpi di siang bolong. Mau jadi jagoan ambil sisa, jadi ayah tiri. Benar-benar menjijikan. Pak Xuan, putri saya hamil. Jangan sampai emosi. Kalian pergi saja. Kami tidak menyambut kalian. Ketua keluarga Jiang. Hadiah untuk Nona Jiang. Tambang batu bara juga. Tanah tambang batu bara. Kamu makin mengada-ada. Kamu tahu nggak, tanah ini di tangan siapa? Long Aotian, Tuan Long. Dia bos besar di Luceng, dunia hitam dan putih. Mau lihat apa yang Pakai nama Tuan Long untuk menutupi ketakutan. Singu Karimati. aku nggak peduli dia naga atau harimau. Kalau dia naga, dia harus melingkar. Kalau dia harimau, dia harus berbaring untukku. 3 menit. Telepon dia, aku kasih 3 menit. Serahkan tambang itu padaku. Siap. nggak perlu panggil lagi. Aku, orang tua, sudah datang. Untung kau datang tepat waktu. Bawakan surat tanah tambang. Berikan ke keluarga. Tuan tua ini hari justru datang untuk menyerahkan surat tanah. Tuan Long, benar-benar terlalu baik. Bagaimana mungkin kita bisa menerima hadiah besar tanpa alasan? Tidak masalah. Ini hadiah untuk Nona Jiang. Hadiah. Ini permintaan orang penting. Aku tak menolaknya, kakak. Si naga ini. Benarkah dia patuh pada bagaimana ini? Habis sudah kita. Barusan menyinggung Shan Tian'ao. Bukankah semuanya Tama? Tuan Muda. Orang bernama Zhan itu tidak sederhana. Nanti sesuatu terjadi. Kamu duluan aja. Aku bantu ta en orang. Jangan banyak ngomong. Biar aku bisa hidup lebih lama 2 episode. Ketua keluarga Jiang. Kalau aku suruh ambil. Ya ambil aja. Barang yang aku kasih. Gak ada diambil balik. Tuan Long, masih ada. Pak. Saya benar-benar tidak layak menerima. Hadiah sebesar ini. Maaf ya, hadiah ini tidak bisa terima. Pak Long, Anda adalah senior yang dihormati. Mau pakai tambang batu bara anak saya berpisah dengan ayahnya. Ini tidak bisa dilakukan. Aku. Nyonya besar. Ini pemberian Tuan untuk si kecil, tidak perlu Anda membatalkan perjanjian. Permintaan tuan, tambang batu bara diberikan kepada anak yang ada di perut Anda, si kecilku. Hari ini semuanya mendadak, belum memberi salam kepada tuan. Mohon Tuan. Maafkan saya. Tuan, bukan begitu. Kakak, apa kau salah orang? Akulah bukan tuan itu. Long Eutian, kau bukan datang. Atas permintaan tua. Aku sama sekali tidak mengenal seumur hidupku. Hanya Tuan Tang yang jadi tuanku. Aku. Sumpah kaget, kupikir Zhan Tian'ao itu beneran hebat. Ternyata cuma sok jago aja. Kalau cerita ini jadi drama, Pasti bisa dapat miliaran. Kakek tua ini jago bikin orang kesal, lebih parah dari gudoang. Panggil, Tuan, begitu, jangan-jangan. Akan dibagikan bab sebelum. Hadiah penyelesaian milik Hotel Bintang 9, Istana Awan di Langit. Sistem gila ini, ngasih aku hadiah kayak gini kayak nyuruh aku mampus aja. Dasar kakek tua kamu. Mana berani menghina Tuan Long. Bagaimana menghina maksudnya? Apa ada salah perkataanku? Pesta perayaan kehamilan ini. Bukan kalian yang usulkan. Juga tidak undang kalian. Kalian berdua itu tamu tak diundang. Sekarang pergi dari sini.
Cukup, Zantian Ao, jangan omong kosong. Mau sewa jalan Tiancheng, kasih aku tambang batu bara? Ternyata kamu pembohong, cepat pergi. Jangan bikin aku Aku. bahaya buat bayiku. Baiklah, Yenran. aku bisa pergi. Tapi kamu pasti akan menyesali pilihanmu hari ini. Kamu pasti akan. Dan kamu, Tuan Tang, merebut istri orang itu dosa besar. Tang Yu. Aku akan mengingatmu. Aku sudah mengingatmu. Aku tidak bersalah. Bagaimana kalau kamu lupakan saja aku? Baik, tamu semua, busuknya sudah pergi. Kita lanjutkan pestanya. Oke. Mulai sekarang, kamu milikku. Senyumlah, Senyumlah. kita akan punya anak. Kamu tahu aku minta apa? Aku nggak mau tebak. Sini deh. Perempuan itu ribet banget. Bro. Bibirmu. Bukannya beracun, mulut kamu yang beracun. Janji soal permintaan tadi? Kamu kenapa bohongin aku? Siapa yang membohongimu? Ini disebut ciuman cinta. Mengandung anakmu adalah itu benar-benar impian terbesarku. Apakah urusan Tuan Muda dan Sik Wang sudah beres? Sudah beres. Beres sekali sampai ibunya buka pintu buat beres ini. Beres banget. Selama, Chuan Ru berhasil melewati Jiangyan. Pesta ulang tahun. Mandapat Kambuku, King Nang. Apa gunanya benda ini buatku? Aku perlu waktu belajar bahasa klasik. Aktifkan mode belajar sekali. Belajar apa lagi sih? Malas betul aku ini. Tuan Tang. Bukan sistem. Apa yang kau lakukan padaku lagi? Tuan Muda. Pergi ke rumah keluarga Jiang. Tuan Muda sulit tidur, kangen istri. Aku kangen sama kamu, sumpah. Aku kangen. Sistem ini hebat banget, ini langsung super dewa ya. Tempat yang bersinar itu, jangan-jangan. Itu si kecil Wang-Wang. Gimana nih ya? Akhir-akhir ini, Pinggang kecil ini nggak terlalu beres, ya? Tuan Muda, Anda luar biasa. Dasar brengsek. Plan-plan dan bikin aku sengsara. Raja Naga punya dendam rebut istri sama aku. Aku mati gara-gara kamu main terus. Dia harus disingkirkan. Kamu harus disingkirkan. Barusan aku hitung pakai insting. Aku rasa pinggang kecilmu gak tahan panas. Gini. Aku kirim kamu ke Siberia, di sana kerja sama teman-teman lain. Atau ke Antartika saja. Antartika kan lebih jauh dari aku. Di sana juga ada proyek Tang Group, kamu kerja urus itu. Gaji. Aku kasih kamu 3 kali lipat. Tuan Muda, saya mengikuti perintah. Saya berani menerima keuntungan sebesar ini. Saya merasa tidak pantas. Ah, jangan begitu. Hak kamu tetap buat kamu. Kamu pahlawan kita. Baiklah. Sudah diputuskan. Nanti aku siapkan jet pribadi. Kamu berangkat dan mulai bekerja, oke? Tuan Muda, kita masih ada jadwal berikutnya. Ah, gak usah diatur lagi. Sekarang bilang, Penting pergi ke keluarga Liu menjenguk Tuan Liu sakit. kenapa harus menjenguk? Tidak mau. Misi bertahan hidup dimulai. Selesaikan bab menjenguk keluarga Liu. Jika berhasil bertahan, akan ada hadiah misterius. Jika gagal atau menolak tugas, akan langsung dieliminasi. Aduh, anjing kecil, sebelum pergi kau harus menjebak Tuan Tang lagi ya? Kamu harus pergi ke Antartika. Antartika ini kamu harus pergi. Tuan Muda, s'empêche pas. Xiao Wangguang akan mengikuti kamu semua hidup. Dengar teman-teman, bonus dan gaji naik 3 kali lipat. Diangkat jadi General Manager Departemen Antartika. Promosi 3 tingkat sekaligus. Ingat, kalau terkait cewek-cewek Tuan Tang, harus pintar baca situasi dan cepat bertindak. Semakin banyak ibu muda, semakin baik. Di jalan ngejar cewek, Shan Tian'ao yang menyebalkan. Kalian harus injak dia sampai habis. Sistem ini benar-benar gak manusiawi. Baru saja ada Raja Naga rebut pacar, sekarang malah ngecek penyakit lagi. Halo, Tuan Tang.
Main tubruk aja, ya. Jangan-jangan dia ini mantan pacarku. Wajahnya ini, matanya yang berkilau, pinggang ramping ini, pinggul indah ini, dan kaki moleknya, badan kayak gini. Sungguh luar biasa. Kamu bilang apa? Aku nggak ngomong apa-apa. Oh iya. Kakimu nggak keseleo kan? Nggak kok, nggak apa. Mungkin aku salah dengar. Kamu kesini ngapain? Bapakmu sakit? Aku mampir jenguk. Wah, tumben banget nih. Kakek saya istirahat. Sebentar, tabib datang untuk periksa. Ayah dan Liu Qilin juga akan datang. Nanti kita... Liu Qilin? Adik saya. Kenapa? Ada masalah? Astaga, dia adik mantan pacar saya. Zhan Tianao diperiksa, terus dia ambil kesempatan tidur sama Liu Yuru. Ya sudah. Kalau dia mau, tidur saja. Saya jaga senyum dan diam-diam terima dipasangi, topi hijau. Cinta itu mahal, tapi nyawa lebih penting. Kenapa ngeliatin saya? Ada apa? Rambutku berantakan. Pekin. Zhan Tianao tidur sama aku. Maksudnya apa? Ini suara hati Tang Yu. Aku bisa dengar isi hatinya. Duduk dulu deh. Wah, mantan pacar secantik ini bakal jatuh ke pelukan Zhan Tianao. Sedih banget. Kingar. Kamu sama Jiang Yanran sudah jadi pas. Selamat ya. Kalau nikah, kirim undangan ke aku. Siapa bilang aku mau nikah sama dia? Kamu sudah punya yang baru ya? Dia yang gak suka sama... Kenapa sih kamu jadi ikut campur? Ya ampun. Badan seperti itu, kalau kamu mendekat lagi, aku nggak bisa tahan. Pergi, penggoda. Jangan ganggu konsentrasiku. Jangan dingin-dingin gitu, dong. Walaupun kita odar pudes. Kamu satu-satunya pria buatku. Aku nggak bisa berhenti peduli sama kamu. Kamu harus hormati aku, meski aku nggak nikah sama Jiang Yanran. Kamu nggak punya kesempatan. Pergi, penggoda. Jaga jarak. Sebentar lagi kamu jadi harem Raja Naga. Jangan sentuh perempuan Raja Naga. Bikin aku sadar dalam sekejap. Serius? Kenapa aku nggak percaya ya? Dalam hatimu. Kayaknya nggak gitu deh. Cewek. Kamu lagi cari masalah. Aku sebegitu kelihatannya ya? Atau jangan-jangan, penghormatan kecilku tadi dia lihat? Oke, aku paham sekarang. Ayah dan tabib dewa mereka ayo kita ke sana. Tunjukkan jalan. Dia datang, Raja Naga tiba. Cerita dimulai. Kenapa lihat aku? Mau masalah, lalu banting aku mati? Hah, mimpi. Aku lebih baik mati daripada ke sana. Hari ini, aku akan tersenyum terus. NPC. Enggak punya otak, kemampuan, atau rencana. Orang bodoh yang merusak tempat sendiri. Jadi alat buat aku adalah kehormatanmu. Meski bodoh, ada gunanya. Setidaknya dia bisa bantu aku dapatkan Liu Yuru. Tabib dewaku, kau ada cara, kan? Nona Lu. Tenang saja, Tuan Tua. Tenang saja, pasti tidak apa-apa. Biar saya periksa nadinya dulu. Tabib, bagaimana keadaan kakek saya? Stroke otak, penyumbatan pembuluh darah, menyebabkan kelumpuhan sebelah. Selain itu juga ada penyakit dasar dan komplikasi, tidak terlalu serius. Biar aku kenakan sembolan jarum pemilihan. Pasti akan berhasil. Sembuh seketika. Tabib kuno. Teknik jarum api Anda luar biasa. Tapi kalau Anda segera melakukannya, tepat tahun depan, hari ini, akan jadi hari peringatan Tuan Liu. Tahun depan, hari ini, akan jadi hari Omong kosong. Beraninya mendoakan kematian kepala keluarga kami. Paman-paman, temanku Zhan Tianao, ahli pengobatan. Mungkin.
Dia bisa selamatkan kakek. Beri dia. Omong besar, mau ambil nyawa kakek? Silakan coba. Hanya sekor kusing atau an. Bisa menjajal kemampuan di keluarga Liu. Mulut belum berbulu. Kerjaan gak beres, belum pernah dengar? Kalau begitu, kamu ke kebun binatang cari monyet. Monyet mulutnya penuh bulu. Lebih hebat daripada... Sudah selesai. Caroline, masih muda, tahu apa soal medis? Sudah lulus belajar? Berani-beraninya pamer di depan saya. Sombong sekali. Banyak bicara sia-sia. Bagaimana kalau taruhan? Berani nggak? Kamu siapa? Berani fitnah tabib hebatku. Keluar dari sini. Takut ya? Ternyata. Keluarga Liu yang terkenal di kota, bersama tabib hebat Gu terkenal puluhan tahun, hanya bersikap arogan di balik pintu. Mengecewakan. Berani sekali. Hanya tahu menggonggong keras. Tak berani tunjukkan bukti, aku benar soal kau? Hanya omong besar tanpa isi. Kukap. Kamu tentukan aturannya. Mau taruhan seperti apa? Tabib tua. Anak ini omong besar, taruhan ini keluarga Liu kami terima. Taruhannya ada pada kami. Kamu cuma perlu pastikan ayahku baik-baik saja. Baik. Hari ini, biarkan bocah ini tahu apa itu. Nama besar tak pernah tanpa alasan. Tetangla. Keluarga Liu kena jebakan. Tabib kuno itu memang punya keahlian. Teknik 9 jarum hidupkan ini memang ada efeknya. Tapi, karena tuan tua sudah terlalu lama terbaring. Bekuan darahnya tersumbat di titik YQ di betisnya. Kalau tidak segera diobati dengan metode pengeluaran darah, dia bisa mati karena pengobatan ini. King Nanjing memang luar biasa. Di bawah guncangan hebat yang dilakukan oleh Tuan Zhan Tianao, kondisi kakek hampir memburuk. Dan pada saat yang sama, Liu Yuru tersentuh hingga rela mempertaruhkan seluruh keluarga Liu. Berujung mendapat uang dan cinta. Sungguh memuaskan. Yang Mulia Raja Naga. Yang Mulia Raja Naga. Bayinggan. Mau taruhan bagaimana? Keluarga Liu, saya terima semuanya. Gampang. Kalau tabib kuno gagal, saya akan turun tangan. Tapi orang-orang keluarga Liu harus minta maaf pada saya. Kalau tabib kuno bisa sembuhkan cepat, Saya berlutut mengakui kesalahan. Lalu merangkak keluar dari keluarga Liu Anda. Pak Tua, bagaimana rasanya sekarang? Jauh lebih nyaman. Terima kasih, Dokter Ajaib. Memang benar-benar dokter hebat. Tusukan jarumnya benar-benar memuaskan hati. Pak Tua akan sembuh. Hei, Margashan, kenapa belum sujud? Dokter ajaib memang luar biasa. Tidak seperti orang lain yang cuma jago ngomong. Lucu banget, kan? Margashan, bagaimana? Lutut sambil sujud, kelua merangkak. Sudahlah. Tapi kamu harus minta maaf pada tabib agung. Anak muda. Di jalan kedokteran ini, 3 tahun menggantungkan gentong obat. Masih tertatih-tatih di pintu gerbangnya. Ilmu penyelamatan butuh dedikasi seumur hidup. Nyawa manusia itu taruhannya. Tak ada hal kecil bagi seorang tabib. Jangan kira hanya baca beberapa buku medis, kamu sudah bisa menjadi penyelamat umat. Tidak perlu sujud, mulai sekarang jadilah orang yang baik. Meminta aku minta maaf padanya, tahu apa itu, pancaroba sebelum ajal, jika tak ada kejadian luar biasa. Paling lama 3 menit. Kakek Liu di keluargamu tidak akan bisa ditolong lagi. Kamu tahu, pancaroba sebelum ajal, paling lama 3 menit. Kakek Liu di keluargamu tidak bisa ditolong lagi. Meski dibakar jadi abu, mulut ini tetap keras seperti batu. Berani kutuk tuan besar, mau mati ya? Liu Qile, teman yang kau bawa ini apa? Diajak berobat pula. Menurutku kau sengaja cari masalah. Para sesepuh, Kak San tak ada maksud buruk. Kak Zan. Sudah, jangan. Kalau begini, mereka akan bertanya. Tinggal 2,5 menit. Mana orang Kenapa anjing sialan? belum juga dihajar sampai keluar, pukul sampai mati. Tunggu sebentar. Li. Saya pikir, orang bermarga Zhan ini tidak asal bicara. Diagnosis tabib kuno. Mungkin memang ada kekurangan. Mengapa Liu Yuru tidak ikut alur cerita? Apa kondisi penyakitnya berubah? Benar, memang titik keluar Q darah tersumbat. Nona Liu, bukan karena saya usianya tua sok menggurui. Kalau soal menguasai dunia bisnis, saya tak sebanding denganmu. Kalau soal mengobati orang, aku tetap harus mengingatkanmu. Jangan sampai terhasut, itu lebih baik.
Setiap orang punya keahlian. Percaya diri, jangan ragu. Bukankah katamu, jangan sampai tertipu orang lain? Dokter legenda, kakek terbaring di tempat tidur begitu. Terlalu banyak suplemen. Darah kental belum dikeluarkan. Sekarang kakek sudah sadar, tapi kalau darah kental tidak dikeluarkan, saya khawatir. Seribu rencana, satu celah. Untung Nona Liu mengingatkan. Kalau tidak, nama baikku seumur hidup pasti hancur. Memalukan sekali. Untung ada Nona Liu yang mengingatkan. Tidak disangka, Nona Liu juga sangat ahli dalam pengobatan. Ahli tidak, ada petunjuk ilahi, aku paham semua ini. Tidak tahu, di mana ilahi itu berada? Jauh di mata, dekat di depan mata. Nona besar, dia? Nona Lu. Kau terlalu... Can you? Tuanmu datang. Jauh di mata, dekat di depan mata. Tuanmu datang. Ani. Tuanmu datang. Dengar Anda lulusan luar negeri dan paham ilmu kedokteran, luar biasa. Benar-benar generasi baru yang mengungguli generasi lama. Gak mungkin Margazhan, ternyata tuanmu datang. Tuanmu datang, masuk akal. Pandai terbaik di kota Lu. Memang luar biasa banget, ya. Benar sekali, ada orang seperti anjing, cuma jago bacot, tak bisa tanding tuanmu datang. Duduk santai di rumah, masalah datang dari langit. Apa salah saya, kenapa begini? Mantan pacar bikin sengsara. Ada kesalahpahaman, aku berdiri di sini. Hampir 4 atau 5 aku nggak ngapa-ngapain. Bukan kesalahanku. Apa kalian lupa? Itu. Seseorang. Kalau kamu nggak bilang, aku hampir lupa. Tuan. Taruhan selesai, hasil jelas. Bukankah kamu harus menerima kekalahanmu? 3 menit sudah lama berlalu. Hei, Tuan Zhan, masih mau ngelak juga? Penyakit ayahmu itu disembuhkan oleh tabib Gu. Nona Liu yang memberi petunjuk, itu curang. Aku tidak kalah. Tidak peduli memberi petunjuk atau tidak. Tabib Gu yang memasang jarum dan menyelamatkan ayah. Sekeras apapun kamu membantah, tetap saja tidak ada gunanya. Cepat. Berlutut. Minta maaf. Merangkak keluar, itu kata-kata. Kalian semua cukup, jangan berlebihan. Saudara, Para senior, Saudara en Bucampenipu, dia Berbaka luar biasa. bawa saudara Zhan ke sini untuk dikenalkan pada kakak besar. Kakak besar, kamu dan saudara Zhan akan saling mengagumi. Saling mengagumi. Iya, saudara Zhan luar biasa. Tidak hanya dalam hal lainnya saja, dia seorang yang paling hebat. Nona Lu, aku bantuin. Perusahaan kalian, pasti makin maju, masuk daftar 500 besar dunia. Apa nggak ada yang pernah bilang ke kamu? Apa? Saat kamu tersenyum. Mulutmu suka miringnya. Waktu kamu ketawa, mulutmu miring loh. Berani-beraninya kamu ngejek aku. Nggak kok, aku cuma kepikiran hal yang lucu aja. Di desa aku, babi pamanku melahirkan. Hamil sih. Kamu tahu bentuk mulutmu waktu ketawa? Masih berani nyalahin aku lagi. Tapi memang sih. Mana ada raja naga yang mulutnya nggak miring. Lu Chilin. Jangan salahkan aku kalau lain kali bawa orang sembarangan ke sini, lupakan bonus kamu. Jangan, Jadi tunggu apalah, ajak teman senyum miring itu pergi dari... kakak besar. Baik, aku pergi. Nona Liu, sepertinya ada beberapa orang kecil yang mengacau hari ini. Semoga kita bisa kenal lagi di lain waktu. Saudara Zhan. Kali ini sial. Lain kali aku pasti akan memperkenalkanmu kepada kakakku. Ini bukan soal sial. Apa Liu Yuru punya masalah denganku? Nggak mungkin lah. Kakakku nggak kenal kamu. Kalau begitu, ini pasti... Tang Yu, S.I. Tang Xiao. Marika Ada Hubungin. Dulu dia pernah dekat dengan kakakku. Nggak usah mikir terlalu... Ini ulah dia. Tang Yu itu berani-beraninya sentuh orang-orangku. Ini belum selesai. Rajanaga, Beriperi. Perjila Bunu Tang Yu. Aku ingin kota Lu. Tak akan ada lagi keluarga Tang. Mau kemana? Kamu benci aku, kita pernah punya waktu bersama, bukan? Harem Raja Naga, tahu? Dari 3000 selir, kamu cuma 1. Cepat atau lambat, semua akan tunduk pada auranya. Saat itu aku bakal tamat. Ngomongin itu buat apa sih? Itu masa lalu. Kalau bukan masa lalu sama kamu, gue udah nggak ada lagi. Berani rebut cewek dari Raja Naga? 3 menit lagi, keluarga Tang habis di kota Lu. Baiklah, aku ngerti. John Tioneo, ngapain lagi kamu? Apa? Kamu jebak aku ya?
Jelas-jelas kamu duluan yang mulai, sekarang malah nuduh aku. Fitnah aku kayak gitu nggak tahu malu. Aku peringatkan, hapus foto itu sekarang. Aku. Coba sentuhlah, berani hapus enggak? Ayo hapus. Sebutkan syaratnya. Apa yang harus kulakukan supaya kamu hapus fotonya? Syaratnya ya, aku belum kepikiran. Sini. Duduk. Aku mau tanya sesuatu. Kalau jawab bagus, aku hapus fotonya. Cepetan, jangan banyak alasan. Waktu aku nggak di sini, selain Meyanyan, Bercanda. Tuan Tang berpengalaman di dunia cinta bertahun-tahun. Aku jadi cadangan buat orang lain, Mei Yanyan itu cuma cadangan aku, paham gak? Jujur aja, cewek-cewek polos yang ngejar-ngejar aku, 2 tangan aja nggak cukup buat ngitung. Apa kamu pikir aku benar-benar bajingan? Kesal? Bagus. Pergi, makin jauh makin bagus. dasar bajingan, menipu celek. Kamu benar. Gue ganti cewek itu semudah ganti baju. Bosan ya tinggal buang, kesel gue, ayo sini. Di muka ganteng gue. 1 tamparan besar. Hahaha, kesel? Gue kepincut badan iblis dan wajah sempurna. Tapi nyawa gue lebih penting. Gue nggak bisa lawan kamu, tapi gue bisa kabur dari kamu. Kamu masih bisa ketawa? Kamu gila ya? Gue ketawa, urusan lo? Ini beneran? Lo kayak gila dari komedi absurd. Keluarin tipe cewek gila kayak gitu. Aku nggak nyentuh kamu, kamu yang jatuh. Jangan fitnah aku. Aku bukan bos besar yang sombong. Tang Yu, kamu masih laki-laki nggak sih? Cepat sini bantu aku. Cepat bantu aku. Bantu apa? Bangun sendiri aja. Jangan proa. Tuan muda Tang, berubah nggak kenal orang. Aku bakal tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Cepat hapus foto-fotonya sekarang juga. Kalau aku hapus fotonya, bisa. Asal jawab 1 pertanyaan lagi. Lagi-lagi. Kali ini serius. Aku mau investasi di industri chip belakangan ini. Ada saran? Aduh. Lihat nih, saatnya bikin diri sendiri so pintar lagi. Keluarga Liu terjebak, investasi besar di industri chip. Liu Yueru pasti tanya ke Liu Qilin dan wakil direktur Teng Yang Kun bersekongkol. Mereka menusuk keluarga Liu dari belakang. Akhirnya mereka kalah. Industri chip ya? Sekarang lagi panas-panasnya. Buruan investasi, mumpung kesempatan masih ada. Tadi aku ragu-ragu. Kamu bilang begitu, aku lega. Aku tertarik dengan perusahaan asing bernama Yingwei Group. Rantai keuangan mereka ada masalah. Menurutmu bagaimana, Tuan? Heh. Perusahaan mana sih yang keuangannya nggak ada masalah? Nggak ada itu. Cepat investasi, masa depan tinggal tunggu uang masuk. Laporan keuangan bermasalah, seluruh laporan mereka palsu. Hehe, Liu Yuru itu, cewek bodoh. Nggak mungkin tahu. Aku tenang buat investasi. Adikku Liu Qilin, gimana? Adikmu? Adikmu itu orang hebat, pasti nggak ada masalah, kan? Ditambah lagi dukunganmu ini. Nanti keluarga Liu pasti bakal sukses besar. Beres, topi hijau sudah terpasang, nyawa aman terselamatkan. Oke, sudah kita putuskan. Oh iya, dari tadi nanya, foto itu udah dihapus belum? Udah lama dihapus. Mana mungkin biarin foto-foto itu tetap ada di HP? Folly. Kamu mau dilihat orang lainnya? Baiklah. Hapus saja, selesai urusan. Jangan sampai karena laki-laki seperti aku, nama baikmu rusak. Selamat host, sukses melewati babak keluarga Liu dan dapat skill sempurna. Bela diri kuno, Yin Yang Wu Jigong, gunakan tenaga lawan untuk Menyerap serangan dan memantulkannya ke lawan. akhirnya, punya ilmu kelas dunia. Hanya ini saja sih. Bisa nggak hibur hati kecilku yang udah hancur gara-gara cewek mungil itu? Metode bisa digunakan. Sekali. Bukan. Kamu. Bukan aku. Maksud kamu apa? Hadiahnya ada diskon. Kasih skill yang bisa lawan Raja Naga langsung. Lawan langsung. Hadiah yang sudah diberikan. Nggak bisa diubah. Aku.
Dasar sistem jelek. Tunggu aja, kamu bakal lihat nanti. Hei, kalau ada apa-apa, langsung... Bro, auramu panas banget nih. Jangan-jangan baru diputusin cewek ya? Ingat. Aku, Tang Xiao, mutusin orang. Gak ada cewek bisa mutusin aku. Aku lagi cari tempat buat senang-senang. Apa? Dai Daira Lu Cheng. Bro, cari senang-senang masih perlu turun tangan? Serahin aja sama aku. Kamu yang urus ya? Liu Yuru dan Jiang Yanran. Serahkan padamu ya. Bang, kamu bercanda. Itu dua calon kakak ipar. Adik mana berani macem-macem? Udah, ada apa? Cepetan bilang. Gak ada waktu buang-buang omongan sama... Bang. Mau hiburan? Ayo ke klub malam Shengxi. Gue traktir, kamu puas? Tunggu ya. Aku segera datang. Aduh, bang. Kali ini nggak takut Jing Yanran tahu. Setelah ribet begini lama, aku harus nikmati hidupku dengan baik. Lanjutkan musiknya. Teruskan tariannya. Bang. Duduk sini. Hai, para cantik. Saya nih, akan perkenalkan secara putra nomor 1 di kota Lu. Tuan Muda Tak, dia adalah kakak besar. Dia nih. Jarang mau turun ke sini, kalian harus kasih yang terbaik. Layani kakak besar saya, kakak, mungkin. Kakak. Tang Xiao, bagaimana kalau aku suapi dari mulut ke mulut? Tang Xiao, suka perawat atau polisi? Tang Xiao, aku gemukan lo. Otot dadaku dan pantatku ikut gemuk. Coba kamu pegang. Jangan malu, coba pegang. Tunggu sebentar. Siapa sih, kakak? Bikin rusak suasana. Jiang Yanran. Aku bakal kosongin tempat. Bersihin apa? Lanjut main musik. Lanjut nari. Tang Yu, kamu di mana? Aku kangen kamu. Kamu urus aja urusanmu sendiri. Maksud kamu apa? Kamu lupa yang terjadi waktu itu? Sejak ulang tahun itu, kamu nggak hubungi aku lagi. Kamu maunya apa? Kamu pikir kamu itu siapa? Aku anggap kamu tunangan batalanku, kamu anggap aku apa? Kita ini hubungan apa sih? Apa belum cukup jelas menunjukkan? Masih belum jelas ya? Kamu kira aku, Tuan Tang, tipe pria yang gampang dipermainkan? Mau tunangan atau batalkan seenaknya? Dulu kamu cuek sama aku. Sekarang aku ini di atas level kamu. Lagi sibuk, tahu nggak? Lagi minum sama geng cewek. Ayo sini. Tuan Tang ikut main, kakak juga ikut. Seru banget. Denger gak? Bayangkan, gak akan batalkan pernikahan. Kamu di Shengxi, kan? Sekarang juga ke sana cari kamu. Aku tunggu. Ayo datang. Hei, ini cewek ganas mau datang sini? Kakak, langkahmu ini keren banget. Ini bikin Jiang Yanran marah. Lihat dia beneran suka sama kamu atau enggak. Hah, jangan asal ngomong. Cewek kaya dia udah bikin aku capek banget. Gimana dong, apa aku gak boleh nikmatin hidupku sendiri sekarang? Ayo, satu putaran dulu. Bro. Cari pecandu, ini beberapa adik kecil, kayaknya nggak cukup. Hai, sayangku, keluar kari hiburan sendiri. Malam ini tagihan, dikalikan 2 atau 3 kali lipat. Semua tanggungan saya. Silakan, ya. Jangan pergi, Aku belum selesai tampil. Bang, dengar dulu. Karena lo mau mancing emosi Jiang Yanran, mesti cari cewek setingkat sama dia. Mereka ini nggak cukup. Siapa itu? Panggilkan Nona Lin ke sini. Hello, Tuan Tang. Adik Linling. Aku kenalin ya, ini Tuan Tang, kakakku. Gimana? Kalah sama Jiang Yanran, kan? Bukankah ini salah satu bawahan Raja Naga, Yu Luosha? Tuan Tang. Apa itu tadi suaramu? Tidak. Aku tidak bicara. Oh, maksudku, aku sangat senang. Nona Lin bisa datang. Sini, duduk sini. Kamu kurang waras, ya? Beneran kurang waras? Hah? Dia itu pembunuh nomor 1 di sisi Raja Naga. Kamu waras nggak sih? Dia bahkan bisa kalahin singa Afrika, apalagi singa betina biasa. Lihat tubuh kecilmu itu. Latihan 10 atau 20 tahun pun, dia tetap bisa kalahin kamu dalam sekejap. Kamu ngerti nggak? Bang. Kenapa muka aku sakit? Hehe.
Apa? Bang, kamu benar-benar beruntung banget ya. Baru lihat Mbak Lin seaktif itu. Biasanya kalau lihat aku, dia cuma... Serius? Wah, aku seneng banget dong. Apa lo benci gue belum mati? Perempuan itu kasih gue satu hantam, lo percaya langsung sujud minta gue jangan mati. Gue harus cari cara biar jauh dari dia. Ingat, dia kalau nyerang tendang bagian. Sadis banget. Yang penting senang aja. Ayo, Saya angkat gelas untuk kalian. Senang bisa kenal Tuan Tang. Ayo kita minum satu putaran. Menarik banget. Ternyata gue bisa dengar suara hatinya. Dan dia bahkan tahu siapa gue. Kelihatannya si Tang ini bukan anak orang kaya yang biasa saja. gak tahu kita. Nona Lin, punya pacar belum? Belum. Mau dikenalin nih? Aku. Gak tahu Nona Lin punya hobi apa. Coba aku cari yang sevisi misi sama kamu ya. Pasti cocok kok. Aku biasanya suka nyanyi-nyanyi, joget-joget. Kalau Tang Xiao gimana? Aku, mirip sama kamu sih. Gue suka nyanyi lagu, 18 sentuhan, sambil nonton film cinta. Bro, lo ngelempar bola jujur, bikin cewek nempel di tembok. Harus bantu nih. Tang Yu. Gimana? Udah mikir mau batalin pertunangan? Hahaha, datang di saat yang pas. Lihat ini, cewek sempurna. Lo nggak ada reaksi? Ayo, Siksa gue, bro. Gue bisa tahan. Kita udah ngalamin banyak hal, resmi tunangan. Di pesta menjaga kita saling suka. Kenapa aku harus Ah, tunangan? Kamu mau cari cewek cantik untuk minum? Aku ikut juga. Jiang Yanran. kamu baik-baik saja? Apa yang kamu bilang? Halo, kakak ipar, aku salah. di sisiku sudah ada wanita secantik ini. Sebaiknya kamu tahu diri, jangan ganggu aku sama Nona Lin. Aku setega ini. Kamu gak ada tindakan nyata? Misalnya pukul aku sekali biar puas. Akhiri cinta kita. Ayo buruan. Sendirian? Kurang. Tambah aku juga laki-laki di luar itu ya, harus pintar main peran. Adegan ranjang. Tang Xiaomin, pesan kamar untukku. Marah kan? Bagus kalau marah. Ayo, tampar wajahku. Kalau kurang puas, aku kasih sisi satunya. Biar Lin Ling bilang Raja Naga. Kita ini nggak ada apa-apa. Dulu aku mengabaikanmu untuk mengujimu. Mulai sekarang, kamu mau ngapain, terserah. Anggap ini ganti rasa sakitmu sebelumnya. Gimana? Oke nggak? Nona Lin, temani aku ke toilet. Bawa air dingin, air panas, dan permen untukku. Kita main sesuatu yang seru. Jiang Yanran, otakmu ada masalah? Ngomong soal istri baik dan ibu teladan, kata-kata menjijikan seperti itu, aku malah jadi nggak berani gerak karena terharu. Kalau gitu aku tunggu di sini aja. Aduh seriusan nih, ayo pergi. Tuan Tang, tadi jelas bukan tempat ini yang kamu bilang ke aku. Salah paham, Nona Lin. Aku mau buat dia kesal. Jangan tertipu sama tampang ramahnya. Sebenarnya dia jahat banget di dalam. Oh iya, hampir lupa. Ini, ambil. Kenapa? Gak ada apa-apa. Maksudku, hadiah kecil aja, gak seberapa. Kamu gadis baik-baik banget kok, kerja di tempat kayak gini rada. Gak cocok sama kamu, beda sama dia tuh. Karena aku miliarder. Demi tergila-gila pada kecantikanku dan kekayaanku. Tuan Tang, bukankah Anda salah paham tentang Nona Jiang? Kalian sudah bertunangan? Aku. Tunangan? Aku gak bertunangan sama dia. Semua bohong. Cuma kawin politik. Pokoknya aku gak mungkin sama dia. Udah ngomong panjang lebar, cepat bilang ke Raja Naga, aku bener-bener gak tertarik sama haremnya. Wanita ini juga keluarganya dihancurkan oleh Raja Naga, tapi masih setia ikut dia. Nona Lin. Nona Lin. Kenapa? Nggak apa-apa. Barozan. Keinget urusan di rumah. Kalau ada urusan di rumah, pulang. Tempat ini jangan datang lagi. Soal tagihan, pasti aku urus. Ya udah, hati-hati ya. Dari awal aku sudah merasa aneh.
Kenapa kakak pertama dan kakak kedua tiba-tiba menghilang? Apa semuanya karena dia? Menurut berita Inggris, grup Inwell terlibat skandal penggelapan pajak, menghadapi denda 700 miliar. Harga saham perusahaan terkait Juga langsung anjlok. Siapa sebenarnya yang membocorkan informasi ini? Bagaimana bisa sampai terbongkar? Halo, Tuan Raja Naga, Anda lihat beritanya? Grup Inwell di ujung. Lebih parah, grup Longao kita diserang aksi jual besar-besaran. Mereka mengucurkan dana sebesar. Kerugian diperkirakan melebihi beberapa. Cari tahu untukku. Gali hingga sedalam mungkin, harus cari tahu siapa yang melakukannya. Kami sudah menyelidikinya. Dalang dibaliknya adalah grup Leap dan grup Tang. Lu Yu Ru Dan Tang Yu. Tidak mungkin. Rencanaku sempurna, tidak mungkin ada yang mengetahuinya. Mata-mata di grup Leap melaporkan. Kemarin malam Tang Yu sempat menemui Liu Yuru. Tang Yu lagi-lagi, dasar bajingan. Ingat itu. Kerugian ini tidak boleh terungkap. Beritahu Lin Ling. Percepat rencana keluarga Tang, 3 hari saja. Keluarga Tang kekuatannya. Hancurkan semuanya. Aku ingin tanya beberapa hal. Apa benar kakak pertama dan kedua dulu? Sudah sering kubilang. Mereka dirugikan oleh orang jahat, aku yang menyelamatkan mereka. Bagaimana, Linger, Langkar? Aku berhasil kenal Tang Yu lewat Tang Xiaomin. Tapi ada sedikit masalah di tengah jalan. Jiang Yanran tiba-tiba datang. Jadi, Yanran. Kenapa dia bisa ke klub malam? dia ke sana untuk menemani. Mana mungkin? Ada di mana sekarang? Aku akan ke sana langsung. Bakal kebunuh Tang Yu. Jiang Yanran. Bagaimana bilangnya, batalin pertunangan. Kenapa? Misterius banget sih. Tuan Muda Tang. Lama nggak ketemu. Kamu tega sekali? Wajah setampan ini, bikin banyak cewek tergila-gila. Kok kamu tega mukul? Dasar imut. Kamu terus ganggu urusanku, rebutan perempuan denganku hari ini. Aku akan bunuh kamu. Gawat, yang besar datang. Bukannya aku punya buff, kan? Apa yang disembunyikan di situ? Selamat nih. Pukul aku dong. Waduh, aku takut banget nih. Keluarkan jurusmu itu. Biu. Menurut pengamatanku, Raja Naga ternyata nggak sehebat itu. Aku ingat. Raja Naga biasanya sangat jaga gengsi. Sizhan, pikir hari ini bisa kabur? Berani merebut usaha kami. Mati aja sana. Serang bareng, tunggu. Kamu datang tepat waktu. Orang-orang menjebakku, bikin kekuatanku hilang. Tang Yu, kamu berkali-kali bikin masalah. Aku akan membasmi menghancurkan 9 generasimu. Kenapa kamu ingin mencelakanku? Dulu soal mengirim pesan ke geng Paus Hiu dan klub bunga malam. Kamu pikir aku nggak tahu? Kakak dan adik bungsu mati tragis gara-gara kamu. Sekarang rakun ini dan pisau ini adalah balas dendamku untuk mereka. Aku akan membunuhmu. Tang Yu. Kakak laki-lakiku pasti nggak akan melepaskanmu. Aku tunggu kamu di bawah. Orang yang kamu sebutkan itu. Jangan-jangan si Long Junchu Kuang Ren? Kamu benar-benar pikir Demi bidak dibuang seperti Menyelamatkanmu? itu tidak mungkin. Tuan Tang, pemimpin 4 pilar Dragon Soul. Long Yun Chu Kuang Ren, mengundangkan ibu kota sebagai Tidak mungkin. Ini nggak mungkin. Aku adalah penguasa langit dan bumi, dia cuma seorang antagonis. Aku yang seharusnya jadi tokoh utama. aku. Siapa bilang ke kamu? Antagonis nggak bisa jadi tokoh utama? Tapi kalau dipikir lagi,
Di antara jutaan semesta paralel ini, kamu malah bertemu aku. Cuma seorang antagonis kecil. Mati di tangan penjelajah waktu sepertiku. Kamu tidak rugi, kan? Kamu, Sudah cukup. Kalau begitu, aku, Tang Yu, akan pergi ke utara untuk menemuinya. Memang hebat, Tang Xiao. Keluarga Liu dari kota Lu akan bersamamu pergi ke utara. Hitung keluarga Jiang juga. Baik. Aku, Tang Yu, akan sekali lagi pergi ke utara untuk menangkap naga.